ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها An-Nisa 58. Iman jemaah Majlis Rahimahumullah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Alhamdulillah di sore hari ini Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat yang agung, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, terutama ibadah sholat yang sudah kita tunaikan. Kemudian nikmat untuk bisa duduk di majlis yang Allah ridhoi, majlis yang Allah cintai, yang insya Allah melalui majlis ini Allah turunkan ampunan, Allah turunkan rahman-Nya, Allah turunkan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, di mukadimah tadi saya bacakan Quran surat An-Nisa ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Quran surat An-Nisa ayat 85. 58. Baik, oleh Imam An-Nawawi, surat An-Nisa ayat 58 ini disimpan dalam kitab Riyadhus Shalihin pada bab yang ke-25, yaitu babu al-amri bi ada'il amanati, bab tentang perintah menunaikan amanah, di mana bab ini masih ada kaitan, masih ada hubungan dengan bab-bab sebelumnya. Dulu pernah disampaikan tentang bab ta'awun 'alal birri wat taqwa, bab tentang tolong menolong, saling tolong menolong dalam mewujudkan kebaikan dan ketakwaan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolonglah kalian dalam mewujudkan kebaikan dan ketakwaan. Dalam ayat itu Allah memerintahkan kita untuk, bahkan mewajibkan kita untuk menolong saudara-saudara kita dengan cara mengajak, mengingatkan, menasihati untuk sama-sama bisa mewujudkan kebaikan dan ketakwaan. Dan dalam ayat itu juga selain kewajiban tapi berbicara hak, kita juga punya hak untuk mendapatkan ajakan, untuk mendapatkan nasihat, untuk mendapatkan peringatan dari saudara-saudara kita. Karena siapapun orangnya, yang namanya manusia, al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu terkadang naik, kadang turun. Naiknya iman dengan ketaatan, turunnya iman dengan kemaksiatan. Semua orang tidak terlepas dari kemaksiatan, siapapun orangnya, kecuali Nabi. Nabi itu maksum, dijaga. Cuma potensi untuk melakukan kemaksiatannya sama, karena Nabi juga manusia. Cuma ilmu langsung dijaga, sehingga tidak terwujud keburukan, tidak terwujud kemaksiatan Nabi mah. Ya, mulai ya Nabi melakukan kesalahan, ya, kecuali dimaksum, kecuali dijaga. Nah, beda lagi dengan kita manusia biasa. Kullu bani Adam khata'un, setiap
manusia ini, setiap keturunan Adam ini khata'un, sering berbuat salah, terus menerus berbuat salah, di kesalahan yang sama bosan-bosan, belum lagi kesalahan yang lain. Itulah kita. Namun kata Nabi, wa khairul khati'in at-taibun, tapi sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah orang yang bertaubat dari dosanya. Ada orang masanya setan, sama si iblis, mau salamina dosa. Ya, jadi di Quran itu Allah Subhanahu wa taala firman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah itu mengilhamkan ke dalam diri kita kecenderungan untuk melakukan dosa, untuk melakukan takwa. Jadi potensi untuk maksiat ada, potensi untuk melakukan kebaikan pun ada. Ya. Cuma dorongan mana yang lebih kuat? Dorongan kemaksiatan atau dorongan kebaikan, dorongan ketakwaan. Nah, di saat dorongan kemaksiatan itu tarik kepada kita, maka di sanalah, di saat itulah kita butuh untuk mendapatkan nasihat, untuk mendapatkan bimbingan, untuk mendapatkan peringatan, untuk mendapatkan ajakan. Dan tesalamina mau semangat, kadang ayah haryamna itu teh hal yang wajar. Tesalamina ngaos tilawah di bumi semangat ayah haryamna. Jauh-jauh we kana HP. Kadang ayah kituna edukasi sering kan. Itulah kita, itulah manusia. Sami ini juga seperti itu. Ya, itulah kita. Ya, itulah manusia gitu. Tapi kan orang sanes iblis gitu. Ada orang mah sanes bani iblis tapi bani Adam. Adam itu pernah melakukan dosa, tetapi segera bertobat. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir maghfiratan indika innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran, ya Allah, sesungguhnya aku terus-menerus melakukan kezaliman yang banyak. Ya. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mampu mengampuni dosa-dosaku kecuali Engkau, ya Allah. Faghfir maghfiratan indika, oleh karena itu ampunilah aku dengan ampunan di sisimu. Innaka antal ghafurur rahim, karena sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tah urang mah bani Adam, cares bani iblis, ditakdirkan melakukan dosa, enggal-enggal istighfar. Istighfar dosa itu. Nah, tapi kan tidak cukup istighfar. Kita butuh nasihat, butuh peringatan, butuh bimbingan, butuh arahan dari saudara-saudara kita yang lain. Gitu ya. Itulah ta'awun. Itulah ta'awun. Saling tolong menolong, saling mengingatkan. Suatu saat ngaos teh larean wae, urang gaduh hak disampeur. Dia emutan ditaros, tong diantepkeun. Nah, urang teu ngaos diantepkeun nya, dihare-harekeun berarti hari aya teh aya ge mereka itu bakal gitu. Mungkin taros kuno di train nomor atas gitu. Kemana we tarano nyanyi nah ayat ngemutan gini kan di aku kene nangangkan kan orang teh ada nyata insya Allah ngapain pada yang mau sedih kan seperti itu ya, akan jadi lontong diantarkan. Nah, setelah bab itu, bab amar ma'ruf nahi munkar, bab untuk memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari melakukan kemungkaran. Kalau bahasa tadi ta'awun saling tolong menolong, bahasanya agak lembut, tapi kalau amar ma'ruf nahi munkar ini tegas. Perintah kepada kebaikan, larang, cegah dari melakukan kemungkaran. Idza ra'a munkara, kata Nabi, apabila salah seorang di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyir biyadi, maka rubahlah kemungkaran itu biyadi dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Fa in lam yastati, jika tidak punya kemampuan, fa bilisani, maka ingatkanlah dengan lisan. Doakanlah. Berarti gaduh hak kalau didoakan. Ya. Seperti saudara kita punya hak untuk kita doakan.
Jadi tong geuleuh ninggalkan ahli maksiat. Sapopoena teh kitu we, ini jauhkan ke masjid, jauh ibadah. Tong geuleuh tapi doakeun. Jadi kalau kita diawali dengan rasa benci, ya, maka tidak ada peluang ingin mendoakan kebaikan. Tapi kalau dalam hati ini merasa kasihan, seperti ninggal putra batur tos hidang karena sholat, udah kurang mah can hidang kene, kan orang kan harunya, akhirnya mendoakan. Begitu doakan. Batur mah tos jasa nutup aurat, terus balik teh udah orang mah kikituan kene acuk teh resep anu buka aurat wae. Didoakeun kan gitu. Nah, begitu juga saudara-saudara kita. Begitu juga kita punya hak untuk didoakan. Jika kita melihat kemungkaran, fabilisani, ternyata tidak punya kemampuan untuk menasihati, untuk mengajak, untuk mengingatkan, fabiqalbi, maka cukup dengan hati. Tapi kata Nabi, wadalika ad'aful iman, itu adalah selemah-lemahnya iman. Lemah iman paling lemah teh ketika melihat kemungkaran, hati ini merasa tidak nyaman. Lamun lihat kemungkaran dibujung-bujung dengan tangan, kemudian dengan lisan ngajak nyamutan, dinaha manah kita aya hari-hari we nafsi-nafsi. Nah eta teh saur Nabi teu aya iman gitu. Lamun orang ninggal kemungkaran, lamun orang ninggal kamaksiatan, katinggal pisan ku mata urang, terus urang teu aya reaksi naon dina manah, ujung-ujung dina panangan dina lisannya. Dina mana ge biasa we. Mantap masing-masing tak teh. Soalnya urang tos da aya iman gitu. Gak sempurnanya iman seseorang itu justru ketika melihat kemungkaran tergerak hatinya. Tergerak hatinya. Lain tidak mengingkari atau mendoakan. Mendoakan supaya Allahumma ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Dan ngabulak-balikkeun manah mah manah urang, manah wargi urang saha? Allah. Maka doakeun ya Allah. Wahai yang membulak-balikan hati kami teh saha? Nya sadaya anak doakeun. Sarrif qulubana ala taatik. Ya. Sabit qulubana ala taatik. Mantapkanlah, teguhkanlah hati-hati kami untuk senantiasa taat kepada Allahumma ya musarrifal qulub, wahai yang mengarahkan hati-hati kami, sarrif qulubana ala taat. Arahkanlah hati-hati kami untuk senantiasa taat kepada. Diarahkeun, nungkeun diarahkeun. Hati urang, hati warga. Itu ya. Nah, paling tidak itu harus ada. Nah, tos amar ma'ruf nahi munkar. Nah, amar ma'ruf nahi munkar itu adalah amanah yang Allah wajibkan kepada kita. Amanah yang Allah titipkan kepada kita. Ketika kita melihat suami, melihat anak jauh dari Allah, maka amanah yang harus ditunaikan adalah amar ma'ruf nahi munkar. Engal-engal itu. Nah, bab selanjutnya ini bab amanah. Jadi masih ada hubungan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, juga ada bab amanah. Nah, karena masih ada hubungan dengan amar ma'ruf nahi munkar, bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu adalah amanah yang Allah titipkan kepada kita untuk saudara-saudara kita yang butuh pertolongan kita, minimal doa dari kita. Nah, sekarang amanah itu apa? Karena ternyata secara hukum menunaikan amanah hukumnya wajib. Ciri iman seseorang kepada Allah adalah dengan menunaikan amanah. Kebalikan dari amanah adalah khianah atau khianat. Nah, khianat itu salah satu ciri dari 3 ciri orang-orang munafik teh. Soal Nabi, ayatul munafiki salasun. Ada 3 tanda ciri-ciri orang munafik. Pertama, idza hadatsa kadzaba,
wa idza wa'ada akhlafa, apabila ia berjanji ia mengingkari. Janji berjingcang pernah cuk cole itu kan munafik. Tanda-tanda kemunafikan seseorang adalah ketika berjanji maka tong seueur janji bisi ngagijlikeun munafik. Insyaallah ya. Kemudian wa idza tumina khana, apabila diberi amanat dia khianat. Nah, orang yang khianat itu ciri orang munafik. Orang beriman itu ketika diberi amanat dia amanat. Ketika dia bicara dia jujur. Ketika ia berjanji ia tepati. Ketika diberi amanat dia amanat, menunaikan amanat itu. Nah, innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha, dengan jelas, dengan tegas di Quran surat An-Nisa ayat 58 Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian an tu'adul amanat, untuk menunaikan amanat. Kepada siapa? Ila ahliha, kepada yang berhak untuk mendapatkan amanat itu. Nah, Imam Al-Marwazi dalam tafsirnya, amanat itu ada 3. Amanat yang pertama, amanat yang harus kita tunaikan adalah kepada Allah. Apa saja amanah-amanah yang harus kita tunaikan kepada Allah? Yaitu kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan, baik mahdoh maupun ghair mahdoh, wajib maupun sunnah malah. Contoh, sholat itu adalah amanah yang dititipkan kepada kita dari Allah, yang harus kita tunaikan. Jika kita mengaku muslim, orang beriman, tapi tidak sholat, berarti kita khianat, tidak amanah. Hanya orang-orang kafir lah, hanya orang-orang munafik lah. Orang munafik sekalipun dia sholat, kusalah, hoream, itu semangat sholat. Kenapa? Karena motivasi utama orang munafik mendirikan sholat adalah yura'un alladzina hum yura'un, sholat nate yura'un riya, yang ditinggali ke batu sholat nate. Kenapa? Karena orang munafik itu hakikatnya adalah kafir, yang menyembunyikan kekafirannya menampakkan keimanan, padahal dirinya kafir. Di Quran surat Al-Baqarah wa idza lakul ladina amanu qalu amanna wa dakhala ila sayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Wa idza lakul ladina amanu, apabila mereka orang-orang kafir ini bertemu dengan orang-orang beriman, qalu amanna, kami beriman. Mereka mengatakan kami beriman seperti kalian, makanya kami sholat seperti kalian sholat, kami sahur seperti kalian sahur. Tapi wa idza kalau ila sayatinihim, ketika mereka bertemu dengan setan-setan mereka, dengan sesama kafir, mereka mengatakan wa idza kalau ila sayatinihim qalu innama akum innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami ini peserta kalian, sama seperti kalian. Terus kenapa sholat? Yastahzi'un, nahnu nastahzi'un, kami ini hanya memperolok-olok saja. Kenapa sahur? Kami hanya memperolok-olok saja. Makanya ada 2 waktu sholat yang berat dirasakan oleh orang-orang munafik, yaitu sholat subuh dengan sholat isya. Kenapa sholat isya dirasakan berat? Karena tos poek sholat ke sholat masih teka masjid anggar mulai ningali. Dan motivasinya kan dirokon teh yang ditinggali, yang diaku seperti orang beriman, padahal memperolok-olok saja. Nah, kenapa sholat subuh pun berat? Karena masih poek. Cuma sholat pagi ada wahana ningali kan gitu. Nah, salah satunya adalah waidatu minahona, orang munafik itu ketika diberi amanat dia khianat. Ada ngaku iman tapi itu sholat, munafik khianat karena tidak menunaikan amanah yang Allah titipkan kepadanya.
saum batur saum itu batur jumatan itu batur sodako batur zakat itu batur kurban padahal mampu dia tidak kurban. Hianat. Lebih suka ke Eropa daripada ke Mekah gitu, Masjidil Haram. Namun kenapa yang modern ke Eropa? Padahal orang mah angkat ka ditu teh sanes ameng. Sok sanes aya ameng. Tapi motivasi awalnya kanggo ibadah bagi mereka yang punya kemampuan tetapi tidak mau menunaikan itu waidatu minahona diberi amanah tapi ya hianat. Makanya orang yang punya kemampuan dari di bidang contohnya hartanya ya harus amanah. Harus amanah. Bibi orang zakat keluarkan zakat, nah pirang sedekah keluarkan sedekah, nah pirang kurban keluarkan kurban, nah pirang umroh haji tunaikan umroh haji. Kalau mampu jangan menjadi pengkhianat, menjadi hianat. Kenapa? Karena itu amanah yang Allah titipkan kepada kita. Ya. Begitu juga kewajiban kita yang lain adalah menutup aurat. Menutup aurat itu adalah wajib. Orang yang menutup aurat adalah orang yang amanah. Orang yang tidak menutup aurat dia yang hianat. Kenapa? Karena aurat ini adalah suatu amanah yang Allah titipkan kepada kita, harus kita tunaikan. Orang gaduh murang kali sami. Gaduh murang kali kita teh amanah. Amanah dari Allah yang harus kita jaga amanah. Berikanlah hak-hak anak-anak kita. Apa? Ajarkan dia sholat, ajarkan untuk aurat. Itu hak mereka. Tulah dugikeun ka tos dewasa can bisa sholat, daru maos, teu maos ngajarkeun, can pernah ngajarkeun. Wah itu kita termasuk hianat. Pinter guna urusan dunia nama, tapi urusan akhirat dan karena sholat hese. Jumatan hese, tutup aurat hese. Kenapa? Karena memang kita tidak pernah mengarahkan ke sana. Berarti kita itu hianat, tidak amanah. Beratnya amanah. Kita memberi ke Allah. Tak jadi amanah-amanah yang lain, yaitu kepada sesama. Jadi amanah itu kan orang amanah itu adalah orang-orang yang melakukan amalan-amalan agama. Agama dalam bahasa Arab adalah dinun. Itu satu akar kata dengan dainun, hutang. Orang yang tidak menunaikan amanah adalah orang yang tidak membayar hutang. Jadi orang itu kudu kapiat ka Allah, muka tidak seureuna, orang itu dibayar-bayar. Kumaha cara bayarnya? Eta sok salat, saum. Itu adalah hutang kita kepada Allah. Persis itu memang seperti halnya kita punya hutang kepada sesama. Ya, cuk-colek itu hianat itu. Mun bade bayar, mun bade tacan aja jelas duka eraha. Mudahna ya rezekina atuh sing dimudahkeun. Kan kitu mah icuk. Terus icuk. Soleh. Hati-hati. Ya. Kalau orang yang diamanati kemudian ia hianat, kita genten ahli anu kudu ditunaikan ke ahlina, anu piutangna sikap orang yang punya uang itu kita kumaha? Resepkeun ka orang. Geuleuh aya. Loba nama sarmat ayeuna. Awas. Sok. Kumaha butuh teh kumaha ayeuna ngumpul. Ya. Ngalikeun. Gede-gede datang di cadu. Kapok. Kitunya. Kali namana teh pas ditagih kitu kok akal-akal itu hadiah we ngobrol teh. Aduh,
itu dengan sesama, apalagi dengan Allah. Ya, amanah yang Allah perintahkan kepada kita, kita tidak tunaikan. Soalnya hati-hati. Ini orang sekesan kalau peryogian sadaya nanti Allah yang stop. Ya, kajian seger tuang seger dicarangna. Awas karena kolesterol mah hati-hati. Baheula mah teu hartos hayang masa itu gitu. Nama seger atos ge hese keneh we anu penyakit. Kenapa? Karena dia khianat. Sok ngerinya. Masalah malam ini Allah Somad kan kalau Allah itu tempat berdoa, Allah pasrah. Di saat kita tidak bisa meminta pertolongan kepada orang tua, walaupun hanya mendoakan, tidak bisa. Kemudian kepada pasangan tidak bisa, kepada anak tidak bisa. Mereka saat itu tidak Allah. Sementara kita hianat kepada Allah, kepada umat, antos hancur. Mus nangis kalau berjeng hianat wae. Nangis sanes kita tiasa Tuhan, nangis ku panyawa teu beres-beres. Sanes tiasa Tuhan, sanes ku panyawa tapi ku akhlak carabe atau ku putra. So karena hianat ku Allah tadi. So wes dicabut tata nikmat. Teu kitu ku tatanggi teu akur jeung tetangga. Ya akibat hianat kan bersulit. Hati-hati. Nah, amanah ini ditunaikan, wajib ditunaikan bukan hanya kepada sesama yang iman saja. Terhadap orang kafir pun kita punya kewajiban untuk menunaikan amanah. Kemudian Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Inna aradna amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Kenapa? Karena mereka khawatir akan mengkhianatinya. Langit itu sakit luasna langit, gunung sakit luarna, itu agungna, bumi sakit hamparna, tewantun nabi amanat ya Allah. Ditagih usaha wa hamalahal insan, itu amanah diterima oleh manusia, orang ditampi amanah. Innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Siapa? Manusia yang tidak mampu menunaikan amanah. Zaluman jahula. Sanes zalimun ya. Sanes zalimun jahilun. Zalimun mah biasa, manusia itu zalim. Jahilun manusia itu bodoh. Tetapi kalau zaluman jahulan, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Langit ge teu tegarsaeun, bumi ge tegarsaeun, gunung-gunung ge tegarsaeun ku urang di sana. Kemudian
Setiap kullu nafsin ra'un, setiap jiwa itu ra'un, adalah pemimpin. Di sini sampai ada hadis, karena memang biasanya dari amanah mah orang-orang yang punya kebijakan, sebagai pemimpin teh, tanya foto-fotonya ngejajar, religius, nganu spanduk teh, ada. Setiap kalian adalah pemimpin dan dia akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Amir adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban tentang mereka. Lelaki adalah pemimpin di tengah keluarganya, ia akan diminta pertanggungjawaban tentang mereka. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan atas anak-anaknya, dan ia akan diminta pertanggungjawaban tentangnya. Seorang hamba adalah pemimpin atas harta tuannya, dan dia akan diminta pertanggungjawabannya tentang itu. Sadayana orang teh kenging amanah akan diminta pertanggungjawaban. Nah, kemudian amanah itu pun tadi dikatakan bukan hanya kepada orang beriman saja, tapi amanah pun harus kita tunaikan kepada orang kafir. Ditakdirkan ada dua orang yang bersengketa, yang satu muslim, yang satu kafir. Kau orang ngadu, orang apa lagi orang anu salah teh anu muslim. Karena muslim orang dibela, tak berarti orang kata amanah. Gitunya. Nah, Quran surat An-Nisa tadi itu berbicara tentang Utsman bin Thalha. Utsman bin Thalha teh pemegang kunci Ka'bah. Kafir teh. Pas Futuh Mekah teh Mekah tos dikuasai ku orang Islam. Orang kafir kawon. Nabi meminta kepada Utsman bin Thalha kunci Ka'bah. Dicanak, dispasikan. Kemudian dibukalah pintu Ka'bah. Nabi masuk, melihat patung dibongkaran, patung-patung makom Ibrahim dialihkeun. Jadi patung Nabi Ibrahim sareng kampak. Naon cenah teh hubunganna kampak jeung Nabi Ibrahim naonan ieu teh bongkar. Terus gitu tutup deui, dipasihkeun di kunci Ka'bah teh ka Utsman bin Thalha orang kafir tadi. Unsur ayat ieu kan innallaha ya'murukum an tu'adul amanah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah. Aku nih menunaikan ayat ini. Padahal aku sekarang menguasai Ka'bah. Dulu waktu muslim sedikit dan dizalimi di Mekah, Nabi teh hoyong bisa neut ka Ka'bah. Teu tiasa. Dapat keturunan Utsman bin Thalha. Orang kafir, tokoh kafir itu. Hesek hayang bahkan dizalimi nya Nabi. Ta'ayin mah kekuasaan dipegang oleh umat Islam, oleh Nabi. Nabi lamun hiana mumpung jadi pemimpin, karena kemau orang we. Tapi ternyata Nabi tidak seperti itu. Nabi itu amanah. Aku punya kemampuan untuk memegang kunci ini, tetapi Allah memerintahkan kepada kami untuk memberikan amanah ini kepada yang berhaknya, kamu yang punya. Turun-temurun dugi ka ayeuna teh eta. Tah, satos kitu Utsman bin Thalha teu dapat Islam, betapa agungnya akhlak Islam gitu. Padahal kafir muslim ka kafir, muslim sedang berkuasa, padahal mun manehna berkuasa wah mau dianggap. Tapi ternyata ketika Islam berkuasa, betul-betul amanah itu diberikan. Itu aja. Dugi ka ayeuna cenah. Ayeuna anu memegang kunci Ka'bah sah.
kerajaan ini teh keturunan di Utsman bin Tolha. Jika itunya kita amanah, menunaikan amanah. Jadi para sahabat itu wantuna Nabi masih kenduri betul-betul amanah. Nah itu pelajarannya apa yang bisa kita ambil? Amanah itu wajib kita tunaikan, bukan hanya sesama iman saja, tetapi non muslim pun harus kita tunaikan amanah. Mereka punya hak untuk mendapatkan amanah dari kita. Tetangga ada yang punya 3 hak, ada yang punya 2 hak, ada yang punya 1 hak. Tetangga kita itu kalau dia itu saudara kita, tetangganya bagi orangnya sana nasabnya, terus seiman dengan kita, saudara seiman, terus tetangganya punya 3 hak, saudara seiman, kemudian saudara senasab, dan tetangga punya 3 hak yang harus kita prioritaskanlah tetangga tadi. Bagi orang seiman, tetangga orang paling punya hak mendapatkan perhatian dari kita. Ada yang punya 2 hak. Siapa? Yaitu tetangga kita, tapi tidak senasab dengan kita, hanya seiman. Tetangga se-Islam, dia punya 2 hak untuk kita perhatikan. Ada lagi yang punya 1 hak, seagama itu, sanasab itu, tapi tetangga orang dia punya hak untuk dimuliakan. Sebagai apa? Sebagai tetangga saja. Dugi kadinya tidak menunaikan amanah. Tetap wajib amanah itu ditunaikan. Semua dosa sebesar apapun Allah akan ampuni, kecuali salah satunya adalah amanah. Amanah ini tidak ditunaikan, maka dosanya tidak akan terampuni. Jadi dosa-dosa kecil semuanya Allah ampuni, kecuali dosa amanah. Di dalam orang khianat, ada hutang tidak dibayar, ada hutang malah infak ke masjid, dititipan kalah khianat, tedugi kanu hakna, eta mah tidak akan diampuni. Pokoknya lumayan tah berat ogenya. Wa idza tumina akhana, apabila diberi amanat ia khianat, maka dosa itu tidak akan